Kemarin saya hitung 10, sini 5, sini 11. 11. 11. Oh 11 malah. Lah, saya kan hitung itu. Oh iya, aku yang hitung sendiriku nggak hitung. Oh iya. Karena 5 kini 5. Sendirinya nggak dihitung. Belah saya. Baik Ibu. Kita lanjut kepada pelajaran tauhid Bu ya. Pelajaran tadi itu apa namanya penting Bu ya. Walaupun maaf Bu ya, walaupun gajinya banyak Bu ya, kesana kesini tapi kalau nggak belajar tauhid, nggak belajar tauhid, nggak belajar apa sih Lil? Ini apa sih yang suka dipelajari? Hadis apa gitu ya, nggak bisa Bu ya. Jadi kita harus belajar tauhid Bu ya. Kalau Ustazah Siti Fatihah ya di mana, di TV? di HP. Oh, dari Ibu YouTube. ke Ibu cara menjelaskan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Oh iya. Ustazah Fatihah. Ustazah Siti Fatihah. Siti Fatihah. Saya juga di Al Azhar punya ustazah namanya Fatihah Bu ya, tapi nggak tahu itu Fatihah itu apa bukan. Saya sekarang nggak nemuin. Itu kali Orang Matraman. Orang Matraman, rumahnya di Matraman. Saya pernah kesana, pernah ke rumahnya. Baik Ibu, kita lanjut kepada pelajaran yaitu tanda-tanda orang munafik Bu ya. Iya. Itu udah belum? Udah. Oh udah. Berarti Ibu berapa jenis kufur Bu ya. Jadi kufur Bu ya. Kufur itu Bu ya ada 2 jenis Bu ya. Ada kufur akbar. Kufur. Jenis kufur Ada 2 Bu ya. Kufur ada 2 jenis. Yaitu kufur sayang, kufur akbar sama kufur asgor ya. Baik, sekarang kita menjelaskan itu kufur akbar Bu ya. Kufur akbar itu yaitu kufur besar Bu ya. Yaitu jenis kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti ya. Jadi mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau apa Bu? Kufur besar Bu ya. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu apa Bu? Kufur besar ya. Seperti orang yang suka mencela Allah, mencela Nabi. Kan sekarang mah di YouTube ada Bu ya. Di YouTube kan banyak sekarang Bu ya. Itu tidak boleh Bu ya. Kufur. Jenis kekufuran yang apa kan? Yang akbar. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan Pelakunya dari Islam. Apa itu? Suka mencela Allah, suka mencela Rasulullah gitu Bu ya. Itu keluar dari Islam Bu ya. Kalau orang sudah mencela Allah, mencela gini Bu ya. Maaf Bu ya. Bu, yang mempelajari berarti apa Bu? Mengakui kan? ya Kalau yang tidak mempelajari berarti apa Bu? tidak mengakui. Ya tidak mengakui ya. Ayo. Ya itu. Ya itu kan. Kan ini kan ya yang mencela Allah. Kan Allah sudah sudah menurunkan ayatnya. Terus nggak dibaca, nggak dipelajari, dipegang pun enggak. Kan gitu Bu ya. Dipegang pun boro-boro dipelajari, boro-boro diamalkan, dipegang pun enggak. Ngelihat pun enggak Bu ya. Enggak lemari. Itu namanya mencela Allah Bu. Kenapa? Karena perintahnya, ayatnya tidak dibaca. Kalau tidak dibaca, tidak dipelajari, bisa mengamalkan nggak? Enggak. Ya enggak Bu ya. Nggak bisa mengamalkan. Ya nggak tahu. Yang bisa mengamalkan tuh yang mana? Yang mempelajari ya, yang mempelajari Bu ya. Ya itulah. Kalau tapi disuruh mencela Allah ya nggak mau. Mau nggak? Apalagi sholat pun enggak, puasa pun enggak, gimana? Itu bisa menjadi apa Bu? Mengeluarkan Bu ya dari Islam. Yang ngaku Islam kan? Iya.
Aku Islam, nggak pernah baca Quran, boro-boro mempelajari, pegang juga enggak. Tapi ngaku Islam kan? Iya. Ya kita nggak usah ngeliat ke jauh-jauh, ngeliat lingkungan juga kan. Lihat anakku sendiri itu Quran cuma dipajang di meja. Nah, kali kalau kelihatan itu Kalau kelihatan kayak Quran gampang kita gitu buka, ya. buka, Kalau buka, kelihatan iya. tinggal ngambil, tinggal baca Kalau gitu. di lemari, Jadi jauh gitu kan Bu ya. kelihatan. Jadi boro-boro kan dikasih petunjuk sama Allah Al-Quran ya, boro-boro baca, boro-boro mempelajari Bu ya, apalagi mengamalkan. Orang megang juga enggak. Yang megang Quran itu yang belajar. Ya enggak Bu? Ngeliat di mana? Lingkungan lah. Di rumah tuh kalau nggak kita rame itu baru dipegang. Iya. Nah kemudian apa Bu, mencela nabinya ya, apa-apa Bu, mencela nabi itu gini Bu ya, apa-apa yang dari nabi ditolak, tapi yang bukan dari nabi diambil. Banyak Kak? Iya Bu. Iya. Yang bukan dari nabi diambil, ya, dipelajari, diamalkan. Kalau tidak dari nabi, kalau dari nabi yang benar enggak ya, banyak apa? Iya benar. Ya iya, sholawat naria, kemudian apa namanya, banyak lah Bu. Kemudian berdiri sekaliannya, Sebentar lagi Sebentar lagi. Iya kan maulid maulid. Apa itu? Sofal. Iya, iya kan? Itu berdiri sekalian. Iya, iya kan? Kalau giliran dikasih sama Rasulnya nggak mau diambil, tapi yang bukan dari Rasulnya diambil. Ya contohnya sholawat naria Bu ya. Kemudian berdiri sekaliannya, kemudian nuzul bulan, sunnah Rasul itu bukan dari Nabi, tapi itu yang rame Bu ya. Iya benar Bu. Ya emang benar. Itu yang ramai. Giliran yang hadis dari Rasul Bu ya, tidak mau diambil ya. Man amalana amilan laisalahu amruna bahwa rod kan gitu Bu ya. Jadi barang siapa Bu ya yang berbuat atau beramal Bu ya, tidak diperintahkan dari kami Bu ya, kami di sini Rasul Bu ya. Yaitu apa Bu? Bahwa rod, maka dia ditolak gitu. Ditolak lah Bu. Orang berdiri sekaliannya emang disuruh sama Rasul? Enggak Bu ya. Emang baca sholawat naria emang disuruh sama Rasul? Enggak Bu ya. Kemudian apa namanya, nuzul bulan sunnah Rasul? Apalagi ngaku-ngaku nuzul bulan sunnah Rasul. Masya Allah. Enggak boleh ya, jangan suka mengkampikan tradisi untuk memunculkan bidah Bu ya. Itu kan bidah kalau umpamanya nuzul bulan ngikutin sunnah Rasul, itu bidah Bu ya. Bidah Bu ya, jangan ngomong tradisi ya. Tradisi mau bawa sunnah Rasul, mending sunnah Rasulnya bener. Orang nuzul bulan mah gak ada sunnah Rasul Bu ya. Tapi kan itu yang dipakai kan? Iya. Ramai kan? Dipraktekkan kan? Iya. Bener nggak? Iya kan? Nah itu namanya apa Bu? Mencela Rasul. Kenapa? Yang dari Rasul nggak mau diamalkan, yang bukan dari Rasul dihidupkan. Dihidupkan Bu ya. Hidupkan itu Bu ya. Dihidupkan. Tapi alhamdulillah sekarang jarang ngedenger pakai speaker ya. Biasanya kalau di speaker tuh wah jam 1 sampai itu rame Bu ya. Sekarang udah nggak. jarang. Iya. Ada yang bilangin kali Bu. Iya kan saya sering bilangin kan di sini kan ada yang Yang ketuanya gitu lah. Pakai sekarang yang 4 bulan biasanya, tapi jarang-jarang. Gitu Bu ya. Jadi alhamdulillah. Kalau kata bahasa saya Bu ya, kalau tengah poe terus ngedenger speaker ngangeng Bu ya. Kalau kata bahasa saya mah garagangan seli ya. Ayah tadi Ibu. Seli asa garagangan gitu ya. Ayah di Ibu. Ayah iya, jadi asa garagangan. Tapi ya sekarang alhamdulillah ya udah agak jarang Bu ya. Tapi suka masih ngedenger, tapi nggak kayak dulu gitu. Kayak kalau habis maghrib mah ada apa? Sholat maghrib itu anak-anak
Nah itu Bu ya, itu yang dikatakan apa Bu? Bu, mensela apa? Mensela Allah. Kenapa? Karena kitabnya boro-boro diamalkan, dipelajari juga enggak, boro-boro dipelajari, ditengok juga enggak, boro-boro ditengok juga enggak. Gitu Bu ya. Itu namanya mensela Allah dan mensela nabinya. Tadi udah Bu ya. Yang tidak dari nabi dihidupkan, yang dari nabi ditidurkan. Dimatikan ya Bu ya. Tidak dipakai gitu ya. Nah, kemudian Bu ya, mengingkari suatu yang telah difardukan kepada hambanya Bu ya, rukun Islam. Nah, rukun Islam apa Bu? Salat. Masih banyak yang enggak salat. Iya enggak? Puasa. Masih banyak yang enggak puasa. Sesuatu yang di apa, Bu? Suatu yang difardukan ya. Suatu yang Allah telah fardukan. Ya. Apa? Ya itu rukun Islam. Yang Allah telah fardukan kepada hambanya. Itu kepada kita Bu ya. Dari rukun Islam. Nah, dari rukun Islam ya. Nah, atau hal lainnya. Orang ngaku Islam ya, rukun Islamnya nggak dipakai Bu ya. Telah fardukan kepada hambanya. Dari rukun Islam. Ngaku Islam, tapi kan rukunnya nggak pernah dilaksanakan. Rukun Islam atau hal lainnya, dari segala pokok-pokok agama, Iya. Lah iya, tuh rukun Islam semua tahu. Tahu nggak semua? Insya Allah kalau ngaku Islam, rukun Islam Insya Allah semua tahu Bu ya. Tapi mengamalkannya kagak. Mengingkari suatu yang Allah telah fardukan pada hambanya. Saya tuh nggak pakai dalaman kayaknya ini ya. Hambanya dari rukun. Pakai dalaman ya pantesan kayak. Kayaknya nggak enak banget ya. Kalau nggak pakai dalaman lupa ya. Pakai dalaman sampai lupa. Baik, kita lanjut ya. Salah ibu kita ada pelupa. Mengingkari sesuatu yang Allah telah fardukan ya kepada hambanya dari rukun Islam atau hal lainnya. Udah. Dan pokok-pokok agama yang penting. Nah, jadi Ibu ini bisa mengeluarkan dari Islam. Kalau apa? Tidak, tadi udah Bu ya, mensela Allah Bu ya. Ya mensela kalau kitabnya boro-boro dibaca, boro-boro dipelajari, boro-boro diamalkan. Orang yang juga enggak. Nah, kemudian itu hadis Rasul Bu ya. Hadis Rasul tidak dipakai, tapi yang dihidupkan yang bukan dari Rasul. Nah, kemudian rukun Islam. Rukun Islam kan sholat. Banyak enggak yang enggak sholat? Banyak kan? Iya. Terus apa? Kalau syahadat mungkin nikah, mungkin lagi nikah syahadat kali ya. Lagi nikah syahadat kali Bu ya. Lagi nikah syahadat ya. Nah, kemudian sholat kan, seharusnya udah nikah syahadat ya sholat kan. Sholat. Banyak kan yang enggak sholat? Terus apa? Zakat ya. Nah, kalau zakat Insya Allah Bu ya. Insya Allah kalau zakat pada Insya Allah walaupun umpamanya yang nggak suka sholat, nggak suka apa juga, kalau zakat Insya Allah ya. Zakat fitrah Bu ya. Zakat. Terus apa? Puasa banyak Ibu, nggak usah ngeliat kemana-mana, di lingkungan kita tuh banyak orang lagi bulan puasa makan di tempat umum juga banyak Bu ya. Hah? Biasa ya. Nah, terus apa lagi ya? Puasa Bu tapi nggak sholat. Puasa nggak sholat, sholat nggak puasa. Maksudnya ya kalau Ramadan puasa. Tapi awal doang.
tapi nggak sholat. Iya, tapi banyak juga orang yang di bulan Ramadan itu makan di tempat umum Iya, itu banyak. Maksudnya Banyak juga Bu ya. ada puasa, Iya. Ramadan puasa sampai selesai, tapi yang nggak sholat. Nggak sholat nggak puasa, bulan puasanya doang. Iya. Kemudian habis puasa apa? Haji. Haji. Ya. Nah, haji Ibu ya, Bagi apa? kalau orang sudah mampu tidak berhaji itu rukun Islamnya kurang Bu ya. Nggak mampu juga kalau niatnya bener ya. Insya Allah. Kan dari dulu Bu ya, dari sejak saya nyampein Bu ya, dari sejak saya nyampein saya pulang haji kan ibu-ibu, wah dulu mah kan belum banyak kayak sekarang. Dulu di Kalimati cuma saya doang yang haji sama di orang depan itu laki-laki. Ya tapi sekarang udah meninggal. Yang rumahnya di gang kecil itu, Si itu yang rumahnya di gang kecil, siapa sih? yang sekarang anaknya di depan-depanan sama kontrakan saya. Siapa itu? Bapak-bapak. Siapa Heeh. namanya? Ada kan? Ya cuma berdua doang Bu. Ya. Dulu haji bukan kayak sekarang ramai Bu ya. Dulu jarang yang haji Bu ya. Paling di sini yang haji siapa? Bu Maimun ya? Itu Haji Ya, Haji Mut mah udah kesini. itu hasil rumah tahun Haji Umar yang lama tuh. Tahun berapa dia? Ya, udah lama ibu belum berangkat, dia udah berangkat. Udah berangkat ya. Sama Kalau haji Bu ya dulu mah nggak ramai kayak sekarang Bu ya. Sekarang mah ramai yang ke haji Bu ya. Nah Ibu kalau umpamanya udah mampu, udah ada uangnya, tapi tidak pergi haji itu namanya tidak melaksanakan rukun Islam Bu ya. Rukun Islamnya jadi kurang Bu ya. Jadi rukun Islamnya kurang ya. Nah, seharusnya kalau udah mampu untuk ke haji Bu ya, ya laksanakan haji baru sempurna rukun Islamnya ya. Nah, tapi mampu nggak ke haji Bu ya, itu rukun Islamnya nggak sempurna. Paham Bu ya? Kecuali yang nggak mampu Bu ya. Mampu ada uang, uang ada mampu Bu ya. Nah, tapi tidak berangkat haji itu namanya tidak sempurna rukun Islamnya. Yang sempurna rukun Islamnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu baru sempurna Bu ya. Nah, kalau udah mampu nggak berhaji Bu ya, itu namanya rukun Islamnya tidak sempurna. Paham Bu ya? apakah itu belum terpanggil? Maaf, maaf Bu ya, kan nggak ada niat Bu ya. Niatnya ya, Bu. Kan saya dari dulu udah sampaikan nih Bu, sampaikan Bu ya. 1 niat, 2 doa, 3 ikhtiar. Iya, Kan saya sampaikan dari dulu Bu ya. Niat, doa, ikhtiar. Iya. Alhamdulillah ibu-ibu Bu ya ngumpulin buktinya bisa. Iya, nabung Iya, seukur buktinya seukur bisa. ya, Bu. Iya. Yang penting Iya. niatnya yang kuat. Bahkan niatnya yang kuat, doanya yang kuat, gitu ya, niatnya kuat, doanya kuat, gitu Bu ya. Biarin banyak duitnya juga kalau nggak niat ya nggak nyampe. Jadi rukun Islamnya tidak sempurna Bu ya. Maaf Bu ya. Tadi pertanyaan siapa belum mungkin belum dipanggil sama Allah kan gitu ya. Begini Bu ya. Begini Bu ya. Saya mah kan gurunya banyak Bu ya. Dari pakai Audah Sapi Bu ya. Ibu ayahnya Ibu Tuti Alawiyah Bu ya. Itu dia bilang kalau orang udah seharusnya udah mampu ke sana terus nggak ke sana berarti bukan orang yang nggak mau, Ka'bahnya yang nggak mau datang nama dia. Kata ini saya cuma niruin ya, itu Masjidil Haramnya nggak mau diinjak sama dia ya, gitu. Karena dia juga nggak ada niat juga. Kata itu saya niruin Bapak Ki Abdul Sapi ya, almarhum ya, udah almarhum semua guru-gurunya. Baik Abdul Sapilinya udah meninggal, Bu Tutinya udah meninggal, Bu Ida udah meninggal, Pak Abdul sudah meninggal. Itu guru saya semua Bu. Ya, kayak tadi ya Ustazah Fathia yang nggak mau megang Quran, nggak mau baca Persis, Quran. berarti. Iya gitu. Berarti Qurannya nggak mau dipegang gitu. Kalau umpama bener Ustazah Fathia yang di Iya, Matraman cakep itu guru ibunya. saya juga. Manis orangnya teh. Iya, Masih itu muda. guru saya juga. Ya masih. Iya, itu rumahnya di itu, di apa namanya di Matraman, di Matraman, di Matraman. Sholat juga dulu itu namanya. Dekat di situ kalau memang bener-bener Ustazah Fathia itu Bu ya. Nah jadi gitu Bu ya. Jadi emang kata Ustadz Abdul Sapi Kiai Bu ya, itu katanya memang Masjidil Haramnya nggak mau diinjak sama dia, gitu katanya gitu ya. Saya masih niruin Bu ya. Lah apa namanya, kalau belajar aja kalau
kalau orang nggak doyan katanya nggak, kan ini kan belajar kan ada yang doyan ada yang nggak kan. Iya. Kalau yang nggak doyan itu biarin dijejelin durian juga dia pasti muntah. Kalau yang nggak doyan sama dijejelin ilmu juga Bu, dijejelin ilmu ya. Kalau nggak doyan ya nggak ya mental Bu ya, nggak mau gitu Bu ya. Sama niru-niru ustad-ustad aja, niru-niru kiai Bu ya. Jadi gitu Bu ya. Nah, kenapa ya begitu ya, Quran kenapa nggak mau megang karena Qurannya nggak mau dipegang. Jelas Ibu ya. Nah itulah Ibu ya yang bisa mengeluarkan manusia dari Islam gitu Bu ya. Ngaku sama Islam Bu ya, tapi tidak mau membaca Quran, tidak mau ngikutin hadis ya. Ngaji mah ngaji, tapi bukan hadis yang diikutin gitu ya. Ngaji mah ngaji, tapi bukan Quran yang dibaca kan gitu. Iya enggak kan? Iya. Dari dulu sebelum ada saya kan begitu kan. Ngajinya kan nggak bawa Quran kan? Ngajinya nggak bawa Quran kan? Ngaji bawa apa? Bawa rawi kan? Kayak tahlil, yasin. Nah, jadi begitu Bu ya. Nah, itulah bisa apa Bu? Bisa mengeluarkan manusia dari Islam Bu ya. Nah, jadi Ibu dari rukun Islam Bu ya, atau hal-hal dari pokok-pokok agama Bu ya yang penting Bu ya. Dari pokok-pokok agama yang penting itu bukan hanya rukun Islam aja Bu ya. Menuntut ilmu juga pokok Bu ya. Nah, pokok penting kan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu pokok penting. Kenapa? Ya kan kalau kita mau mau sholat kan pakai ilmu. Ya enggak? Mau puasa juga pakai ilmu. Semuanya harus pakai ilmu. Kan gitu. Nah, jadi pokok-pokok penting itu termasuk apa Bu? Termasuk taklim Bu ya, belajar seperti ini. Ini yang pokok-pokok yang penting gitu Bu ya. Nah, jadi jangan nyanyi-nyanyi melulu ya. Mana dapat ilmu ya. Nah, kalau nyanyi mah senang-senang aja Bu ya. Kan gitu. Paham Bu ya? Ini baru satu hadis Bu ya. Baru satu hadis. Jelas Ibu? Jelas ya. Maaf Bu ya. Jadi banyak nggak yang maaf Bu ya, yang keluar dari Islam? Ya banyak. Akunya Islam tapi kan pegang Quran enggak, ya mengikuti hadis enggak, ngikutin Quran enggak, ngikutin hadis enggak, sholat enggak, syahadat mah kali, syahadat nikah kali syahadat tuh ya, sholat enggak, puasa enggak. KTP, kartu penduduk. Alhamdulillah kita dikasih hidayah sama Allah Bu ya, yaitu untuk mempelajari agama Bu ya, bukan nyanyi Bu ya. Paham Bu ya? Top nyanyinya. Baik. Nah, udah tuh satu hadis Bu ya. Nah, apa Bu? Apa itu tadi? Kufur Ada dua. kufur akbar. Itu yang barusan diceritain apa? Iya. Ya, barusan diceritain kufur akbar. Nah, di sini ada ditanyain nggak tentang kufur akbar? Kalau nggak ada lanjut. Baik. Jadi seperti itu Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad darokna di jahannama katsiran minal jinni wal insi ya. Terus apa sih? Lupa, udah lama nggak dibaca. Apa? Iya, apa sih pertamanya? Lupa, udah lama gak dibaca ya. Enggak, yang pertamanya. Walaqad darokna di jahannama minal jinni wal insi lahum qulubun yafqahuna biha walahum adhanun yasma'una biha walahum ayunun yabsuna biha Bu ya, ulaika kal anam Bu ya. Jadi mereka seperti binatang ternak Bu ya. Bahkan lebih hina lagi dari binatang ternak gitu ya. Itu 179 ayat sekarang nggak salah Al-Araf ya. Al-Araf 179. Walaqad darajallahna nama kasar majini wa insi lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bahum adan ulaika humur ghafirun ya. Nah itu Bu ya. Jadi kayak apa? 179. Kalau nggak salah, kalau saya lupa soalnya udah lama itu nggak dibaca-baca Bu ya. Nah itu Bu ya. Kenapa kok bisa lebih hina daripada binatang ternak? Binatang ternak mah nurut Ibu.
binatang ternak, Ibu, kalau disuruh sama yang punya nurut nggak? Nurut. Kebo, disuruh ngebajak ke sawah nurut nggak? Nurut. Kebo, Yang penting perutnya kenyang. kebo disuruh bawa apa namanya, bawa yang apa? Hasil bumi yang berat-berat nurut nggak? Nurut, Bu ya. Suruh ngangkut orang nurut. Iya. Iya. Itu andong kayak apa? Ngebara ngebajak, Bu ya. Nurut. Nah, lebih hina daripada orang kenapa? Lah, ini manusia udah disuruh sama Allah menyembah Allah, Bu ya, tapi nggak mau menyembah Allah, Bu ya. Jadi Allah tuh menciptakan manusia tuh untuk apa? Apa sih ayatnya, Lil? Sekarang lupa kalau udah lama ini. Apa Mama Dede? Menciptakan manusia dan jin langit Iya, Untuk menyembah Allah. iya. Jadi Allah itu menciptakan jin manusia itu untuk menyembah Allah gitu. Apa itu lupa ya? Ya, jadi seperti itu, Bu ya. Kalau kita tidak mau disebut kayak binatang ternak, kita harus nurut sama siapa? Sama Allah, Bu ya. Kata Allah suruh pertama kan nuntut ilmu. Lah sekarang gini, Bu ya. Allah itu, Bu ya, pertama menciptakan makhluk itu kolam, pena lah, Bu ya. Pena. Suruh apa? Suruh nulis gitu ya. Nah, jadi Bu, yang pertama diperintahkan itu Iqra, baca kan, Bu ya. Terus Allah menciptakan menciptakan makhluk pertamanya itu kalam, Bu ya, untuk nulis. Nah, Ibu kan alhamdulillah ngaji di sini mah pada bawa kalam, pada bawa pulpen, pada bawa buku. Bukunya udah numpuk kali di rumah, Bu ya. Iya, gitu, Bu ya. Nah, itu yang namanya ngaji itu nanti bisa buat saksi loh, Bu. Iya, gitu ya. Namanya nuntut ilmu itu ngaji, bawa pulpen, bawa buku. Untuknya nyatet. Gitu. Paham, Bu ya? Iya, gitu. Kan kemarin belajarnya apa? Yang surat Luqman itu ayat 27 apa? Kalau umpamanya Allah itu menciptakan pena dari seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh pepohonan yang ada di dunia gitu. Banyak nggak? Yang ada di dalam jagat raya banyak nggak? Banyak kan pepohonan. Itu dijadikan pena, lautannya dijadikan tinta, dipakai nulis. Sampai ditambah 7 kali lipat lagi itu tinta lautan, Bu ya. Enggak habis-habis itu ilmu Allah ditulis gitu. Paham tuh? Gitu, Bu ya. Belajar mah bawa pulpen, bawa buku, nulis, Bu ya. Yang dipelajari itu apa, Bu? Ayat, hadis gitu, Bu ya. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Yang tidak diperintahkan oleh Allah apa? Mana amalan amilan laisalahu amruna bahwa dia. Jadi yang amal yang tidak diperintahkan oleh Allah ditolak, tidak diterima. Itu, Bu ya. Kalau ini diperintahkan oleh Allah enggak? Diperintah kan? Apa ayatnya? Lama atakum rasuluhu fatuhu wa manahakum anhu fatahu wa taqullaha innallaha sadidul iqab. Kan gitu ya. Kan disuruh Allah kan? Nih, apa yang telah diberikan oleh Allah maka ambillah. Yang dilarang tinggalkan. Apa? Kata Nabi, tarakufum amrani dan tadilu mataksahum bihi kita bawa sunnatul rasul ya. Kamu tidak akan sesat selama-lama selama kamu berpegangan teguh pada yang 2 perkara itu. Apa 2 perkara itu? Al-Quran, As-Sunnah. Paham, Bu ya? Harus bersyukur, Ibu. Iya, harus bersyukur, Bu ya. Harus bersyukur. Alhamdulillah dapat 1 hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu dapat 1 hadis juga pelajarannya banyak ya. Ini kan Ibu